Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita memasuki sesi ke-9 daripada Kitab Keluaran, yaitu dengan tema Rute Exodus. Terakhir pembahasan kita tentang keluarnya bangsa Israel setelah 10 tulah diturunkan kepada Mesir. Kemudian tulah terakhir adalah kematian anak sulung. Fir'aun menyerah melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bahkan seluruh rakyat ingin supaya bangsa Israel cepat-cepat keluar. Daripada kita mati semua, katanya begitu. Nah, ketika cepat-cepat keluar itulah, roti tidak sempat diragi. Sehingga adonan itu diangkat apa adanya, dan menjadi roti tidak beragi. Itulah awal mula dari Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Paskah. Ya, kita sudah bahas di sesi yang lalu tentang Paskah dari awal sampai akhir, sampai Perjanjian Baru. Malam ini mari kita tundukkan kepala sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali malam ini kami mau belajar. Kiranya Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat ini Tuhan. Kami mau belajar, kami tidak mau berhenti belajar. Berkati setiap kami, khususnya mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Malam ini sesi 9, Kitab Keluaran dengan subtema Rute Exodus. Yang terakhir, sesi yang lalu, kita sudah sampai pada Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-16. Di situ dijelaskan tentang adanya tanda di dahi dan tanda di tangan. Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-16. Ya. Dan kita sudah belajar apa itu arti tanda di dahi dan di tangan. Tidak hanya berdasarkan kitab Keluaran, tetapi kita tuntaskan dalam seluruh Alkitab. Herannya banyak orang ngotot masih sampai hari ini. Itu Keluaran tidak ada hubungan Pak dengan kitab Wahyu dan sebagainya lah. Cip Pak, ini antikris. Nah ya udah, kalau orang tidak mau belajar, ya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sudah saya jelaskan lengkap, tapi tidak mau belajar. Ya, oke kita lanjutkan dulu. Ya, jadi bangsa Israel keluar dari Mesir dengan terburu-buru malam itu. Lukisan ini melukiskan berangkatnya bangsa Israel dari Mesir, keluar dari Mesir. Bagus ya lukisannya. Ini ada di museum, Birmingham Museum. Ya, oke kita lanjutkan. Ya. Jadi Keluaran 12 ayat 37 sampai 42 bahkan sampai 51. Di situ kita mendapatkan informasi ayat 37 misalnya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Bapak Ibu lihat peta di samping kiri. Ya. Peta ini ini adalah kota Ramses dan ini adalah kota Sukot. Jadi bangsa Israel berangkat malam itu dari Ramses ke Sukot. Yang berangkat berapa jumlahnya? Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki. Tidak termasuk anak-anak. Nah, anehnya kalau orang baca ayat ini,
Ada yang nanya begini, kok yang pergi cuma laki-laki, Pak? Masa sih membaca aja kok tidak bisa ya? 600.000 itu cuma laki-laki yang dihitung, anak-anak dan perempuan tidak dihitung, padahal ikut, karena seluruh Israel berangkat. Perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Saya heran loh ada orang begitu. Kalau baca itu nggak lengkap, ayat tertentu saja. Salah. Ya, 600.000 itu laki-laki saja, gitu loh maksudnya. Tapi perempuan dan anak-anak ikut. Ya, di samping itu juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Bapak Ibu, menurut perkiraan ya, namanya juga perkiraan, tidak pasti. Diperkirakan lebih dari 3 juta orang yang berjalan kaki keluar dari Mesir hari itu, malam itu. Dan seluruh ternak mereka. Jadi merupakan kelompok massa yang sangat besar. Bapak Ibu bisa bayangkan 3 juta orang, tambah domba, sapi, dan sebagainya gitu. Pasti jalannya tidak bisa cepat. Bapak Ibu tentu tahu sapi, domba jalannya kan pelan. Domba masih lumayan, sapi itu pelan sekali itu. Repot banget gitu. Bawa ini, bawa itu. Bawa alat-alat masak, adonan, roti, macam-macam. Ya. Jadi suasananya seperti itu. Tapi itulah rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau lihat peta di sebelah kiri ini, ya, di sini ada Laut Mediterania, di sini tanah Gosen, masih ingat tanah Gosen, di mana bangsa Israel tinggal. Waktu Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, Fir'aun berkata, berikan keluargamu, keturunanmu, tanah terbaik di Mesir, yaitu tanah Gosen ini. Bapak Ibu juga ingat, di tulah ke-10, semua anak sulung mati. Dan tulah-tulah sebelumnya, penyakit sampar menyerang ternak. Tetapi yang di tanah Gosen tidak kena. Jadi rupanya memang diisolir untuk menjadi diselamatkan Tuhan gitu. Diisolir di sana. Nah, ketika tulah ke-10 malam itu diturunkan, malaikat maut dari rumah ke rumah. Berjalan dari rumah ke rumah. Di mana rumah yang ada darah domba di pintu kiri kanannya dan di atasnya, maka malaikat maut lewat. Tapi orang Mesir tidak melakukan itu, maka seluruh orang Mesir anak sulungnya mati. Hari ini COVID, ada yang menerjemahkan itu malaikat yang sama tuh yang datang. Salah. Kamu itu nggak belajar Alkitab, ngawur. Salah. Waktu itu malaikat membedakan ada orang pilihan tidak mati. Hari ini banyak sekali hamba Tuhan yang baik juga mati kena COVID. Kok malaikat yang sama, ngawur itu. Banyak jemaat juga begitu, tidak kritis pikirannya. Kalau orang nggak belajar Alkitab tuh begitu, memang. Ngawur. Tapi orang seneng loh, cerita-cerita yang mistis begitu. Malaikat yang sama ini. Malaikat maut lagi bawa pedang, turun ke bumi. Aduh. Ini ya. Ya, kita tunggu saja. Kepalsuan itu tidak ada faktanya. Perhatikan baik-baik. Hari itu orang Israel disuruh tinggal di dalam rumah sampai pagi, nggak boleh keluar. Hari ini juga, Pak. Bukan itu tapi ceritanya, ini pakai darah domba. Hari ini kan nggak pakai, ya. Nah, ini adalah Mesir. Ini Mesir, Bapak Ibu. Di Mesir ada Sungai Nil. Ingat itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian tentu ingat bahwa dulu kita diajari bahwa bangsa Israel itu dibawa muter-muter sama Tuhan karena bandel. Gitu kan? Coba kita baca Alkitab.
Jangan ngarang sendiri. Keluaran 13 ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat. Walaupun paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Nah, di mana sih letaknya itu? Kita balik ke peta sebelumnya. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, kan berangkatnya dari Ramses nih, keluar bangsa Israel. Kalau jalan terpendek kan ke sini, Bapak Ibu. Ke sini. Kan Kanaan di sebelah situ. Iya kan? Nah, Kanaan di sebelah situ. Tapi bangsa Israel akan dibawa muter ke bawah. Gitu ceritanya nanti. Dan muter-muter. Bukan karena bandel. Karena rencana Allah adalah kalau bangsa Israel nanti lewat jalan yang terpendek ini langsung begini, lewat negeri Filistin. Bapak Ibu tentu tahu di sini ada jalur Gaza di utara sini. Mungkin bangsa Filistin ada di situ ya sekitarnya ya. Tapi bukan bangsa Arab yang sekarang menempati Gaza, bukan. Filistin itu bukan bangsa Arab, lain ya. Nah, bangsa Israel dibawa melingkar, tidak langsung mengambil jalan pintas. Padahal dulu nenek moyang Abraham, Yakub, dan Ishak lewat jalan pintas, lewat lurus ke arah Mesir gitu. Nah, sekarang kembali ke Kanaan tidak lurus, sebab apa? Sebab Tuhan tahu kalau Israel nanti ketika perang sama Filistin berubah pikiran, balik aja ke Mesir lebih enak begitu. Tuhan tahu itu. Jadi kalau di terjemahan NASB ya, di situ dikatakan the people might change their minds. Jadi orang-orang itu bisa berubah pikiran when they see war, ketika mereka berperang melawan Filistin tentu saja ya. Dan kemudian kembali ke Mesir. Jadi Tuhan tahu, maka Tuhan minta bangsa Israel memutar. Ya. Ini kalau zaman sekarang pakai GPS gitu pasti bukan ini jalannya. Pasti jalan terpendek. Menyusuri pantai laut Mediterania menuju ke timur ya. Tapi ini menuju ke bawah. Nah, ini rutenya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau jalannya lurus, percaya saja sama Tuhan. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Kalau kita diarahkan kemana saja, iya Tuhan. Begitu. Ya. Kalau hari ini kita mengalami banyak masalah, iya Tuhan. Ada amin semua? Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, ini dia. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi bangsa Israel memutar ke bawah ke padang gurun. Ingat baik-baik, di sebelah utara di sepanjang pantai adalah tanah yang subur. Ya. Masih ingat daerah bulan sabit yang subur, Fertile Crescent, yang lalu sudah kita bahas ya waktu kitab Kejadian. Jadi di daerah sepanjang pantai itu daerah yang subur, banyak air kan soalnya. Nah, bangsa Israel dibawa ke padang gurun ke selatan, menuju ke laut Teberau. Ya, kalau terjemahan NASB, hence God led the people around by the way of the wilderness. Wilderness itu padang gurun, to the Red Sea. Red Sea itu Laut Merah. Ini ada masalah ini. Laut Teberau itu Laut Merah bukan? Nah, ya. Di dalam bahasa Ibraninya, di situ teks Masoretik ya,
itu ada istilah Yam Suf di situ. Jadi Teberau ini diterjemahkan Laut Merah, padahal teks aslinya Yam Suf. Apa itu artinya Yam Suf bahasa Ibrani itu? Nah, ini yang kita mau perhatikan. Yam Suf ya. Kita baca dulu Keluaran 15 ayat 4. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ini terjemahan baru Alkitab kita dalam bahasa Indonesia. Memakai kata laut Teberau. Nah, tetapi terjemahan LAI yang terjemahan lama dipakai kalimat yang lain. Segala hulu balangnya, hulu balang Fir'aun maksudnya, yang pilihan pun telah ditenggelamkan dalam laut Kolsom. Makanya kalau kita sebut laut Teberau, oke. Laut Kolsom sama maksudnya laut Teberau. Kalau orang memakai laut Kolsom artinya dia membaca terjemahan lama, ya. Tapi dalam Alkitab Kabar Baik, BIS ya, diterjemahkan laut Gelagah. Gelagah itu apa ya? Gelagah itu seperti semak-semak yang tumbuh di rawa-rawa. Gelagah ya. Jadi terjemahan NASB tadi menerjemahkannya Red Sea, the Red Sea, Laut Merah. Tapi yang menarik dalam terjemahan ISV ya, di situ diterjemahkan Pharaoh's chariots and his army, he has hurled into the sea, his best officers sank in the Red Sea, bukan Red Sea, Red Sea. Red itu gelagah. Red itu tumbuh-tumbuhan semak di rawa-rawa. Red Sea, bukan Red Sea. Karena itu beda jauh artinya. Ya, oke. Kita teruskan dulu ya. Ya. Oh iya, sebelum diteruskan. Karena kata-kata yang berbeda inilah, maka timbul kemungkinan-kemungkinan, Bapak Ibu. Kalau itu Laut Merah, maka itu laut luas sekali. Tapi kalau itu Red Sea, laut di mana ada gelagah, itu pasti laut yang agak berawa-rawa begitu. Ya. Nah, inilah sebabnya banyak sekali penafsiran akan hal ini. Ini dia. Jadi Yamsuf itu kalau kita lihat dictionary atau leksikon, artinya yang pertama adalah Teluk Suez. Teluk Suez itu mana? Ini, perhatikan gambarnya nih. Teluk Suez itu ini. Gulf of Suez. Ini Teluk Suez. Ya. Nah, atau Teluk Akaba. Teluk Akaba itu mana? Ini. Ya. Karena dua-duanya ada di Laut Merah. Cuma ini teluknya. Yang ke kiri ini Laut Suez, karena ada terusan Suez di sana. Teluk Suez maksudnya. Yang di sebelah kanan ini Teluk Akaba. Ya, oke. Tetapi karena ada kemungkinan bahwa itu adalah Laut Gelagah, maka kemungkinan lain adalah yang dimaksud adalah Lake Balah, Danau Balah. Mana itu? Ini dia. Yang kecil ini. Danau Balah. Jadi menyeberang Danau Balah. Ya. Hari itu disebut juga Laut Merah sih, tapi maksudnya itu. Kemungkinan lain adalah Danau Timsah. Ini dia, Danau Timsah itu ini. Ya. Dan kemungkinan terakhir adalah Little Bitter Lake. Ini nih, yang kecil nih di sini. Itu. Nah,
Yang manakah yang benar? Masing-masing mempunyai argumentasinya. Ini dia. Jadi di mana kita bahas kitab Keluaran ini, geografinya adalah sebagai berikut. Dalam peristiwa Keluaran ini, Allah menyertai Musa, Harun, dan seluruh bangsa Israel. Ya, perhatikan di sini ada kata pihahirot. Tapi ada tanda tanyanya. Artinya belum tentu itu, kemungkinan itu. Yang satu lagi kemungkinannya di sini, pihahirot itu. Nanti kita akan lihat di teksnya ya. Nah, sedangkan Sukot di sini. Perhatikan dari Ramses menuju Sukot, lalu ke Pihahirot. Gitu ya ceritanya ya, nanti ya. Nanti kita bahas. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Ini adalah Gunung Sinai. Secara tradisional ada di sini. Tetapi rupanya ada seorang arkeolog yang berpendapat bahwa Gunung Sinai ada di sini. Di Jazirah Arab. Di Arab Saudi. Nah, tapi kalau kita secara tradisional, kalau kita ke Gunung Sinai itu yang ini. Yang ada di Sinai, Peninsula, Jazirah Sinai. Ya. Apalagi yang perlu kita tahu. Di sini Gaza, ya. Sodom di sini dan seterusnya. Oke, dan seterusnya, ya. Ini adalah Teluk Suez tadi itu. Sedangkan ini adalah Teluk Akaba. Dan laut ini adalah Laut Merah. LM, Laut Merah. Begitu ya. Midian ada di sini, Midian. Masih ingat? Musa, nah ini dia, Midian. Ya. Dulu Musa pernah lari ke Midian dari Mesir. Lalu kembali ke Mesir melalui Gunung Sinai. Nah, jadi kalau begitu, tunggu sebentar. Ya, ini dia. Ini posisi Kanaan yang warnanya hijau ini. Dari sini ya, ini Kanaan nih. Terus ke utara. Ini negeri Kanaan, ke utara sana. Ya. Kanaan adalah sebuah area sepanjang pantai timur Mediterania. Ini kan Laut Mediterania ini. Jadi timurnya Mediterania itulah Kanaan. Dan sebelah baratnya Yordan. Dari Palestina ke Syria Selatan. Ya. Itulah Kanaan. Sedangkan Midian di mana Musa lari dulu adalah sebuah area di Jazirah Arab. Di timur dari Teluk Akaba. Ini Teluk Akaba ini ya. Di timurnya Teluk Akaba yaitu Laut Merah. Dihuni oleh keturunan Abraham dari Keturah. Itu Midian. Ya. Nah, Musa menempuh rute ini, waktu balik juga balik lagi ke rute itu lagi, ke Mesir. Sedangkan Goshen kita sudah tahu tadi kita sudah bahas, bagian dari delta Sungai Nil di mana Israel tinggal. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Jadi karena ada beberapa kemungkinan, ini kemungkinannya ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kemungkinan pertama, kan dari Ramses menuju Sukot. Nah, yang orange ini warnanya, yang orange. Ya. Jadi rutenya adalah yang orange ini, kemudian nyebrang dari Lake Timsah. Itu yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, yang hijau di atas. Nyebrangnya nyebrang Lake Balah. Ya, Lake Balah. Nah, itu kemungkinannya. Yang ketiga, yang warna merah. Yaitu ke Little Bitter Lake. Jadi ada 3 kemungkinan ini lewatnya. Begitu, Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Ya.
Perhatikan ini yang tadi kita bicarakan itu, 3 rute kemungkinan itu. Akhirnya terus ke bawah menuju ke Marah. Ada daerah namanya Marah. Bapak Ibu kalau ke Israel akan diajak mampir ke sumur di Marah. Ya, mampir ke sumur di Marah. Setelah Marah mampir ke Elim. Nah, setelah itu ada 2 kemungkinan lagi rutenya. Ya, itu. Yang ungu dan yang orange itu. Lewat Gurun Sin namanya. Ya. Oke. Ini untuk apa sih cerita begini? Ya, nanti kita ambil hikmatnya ya. Nah, kembali ke istilah Laut Teberau. Dari nyebrang Laut Teberau, lalu ke Padang Gurun Syur. Ini gambarnya. Ini Padang Gurun Syur nih, Bapak Ibu. Jadi Teberau tadi kemungkinan yang pertama apa? Danau Balah, yang kedua Danau Timsah, yang ketiga Great Bitter Lake, Little Bitter Lake, yang ketiga kemungkinannya. Kemudian yang keempat tentu saja yang dimaksud adalah ini, Teluk Suez atau Teluk Akaba, nggak ada kemungkinan lain lagi. Udah, cuma itu. Yang manapun, nah, tapi yang jelas rutenya akan sampai ke Sinai. Ini Sinai. Itu pun kalau Sinai beneran ada di situ. Karena ini yang dipercaya secara tradisional, tradisi. Sementara tadi kita sudah bahas, ada kemungkinan Sinai itu ada di Jazirah Arab. Jadi kemungkinannya banyak, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Dari Laut Teberau melewati Padang Gurun Syur, lalu ke Mara. Coba kita baca dulu ya. Keluaran 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke Padang Gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, ada daerah yang namanya Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bapak Ibu kalau tur, nanti dibawa ke suatu daerah yang kemungkinan itu adalah sumur di Mara. Gitu ya. Di ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Melanjutkan perjalanan lagi sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang kita baca tadi itu, dari Laut Teberau, melanjutkan ke Mara. Ini Mara. Lalu setelah Mara, Elim. Setelah Elim, ini, Padang Gurun Sin. Ya, begitu. Sebelum sampai ke Sinai, nanti ada namanya Rafidim. Kita lanjutkan dulu. Ya. Keluaran 16 ayatnya yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin. Nah, tadi yang baru kita gambar tadi ya. Yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai. Jadi gurun Sin itu antara Elim dan Gunung Sinai. Ini dia. Kalau ini Elim, Gunung Sinai di sini, maka padang gurun Sin itu ya benar ini di sini antara Elim dan Gunung Sinai, gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin
padang gurun itu, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Rafidim. Nah, Rafidim ini tentu saja di mana, Bapak Ibu? Saya pakai warna lain ya. Ya. Kan dari Marah ke Elim, dari Elim ke padang gurun Sin, oke. Nah, lalu sampai ke Rafidim. Jadi Rafidim bisa aja sekitar sini. Sebelum sampai kepada Gunung Sinai. Begitu ya, kemungkinan-kemungkinannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat, kalau baca Alkitab itu harus dianalisa. Kadang-kadang kita perlu mengumpulkan banyak ayat untuk merekonstruksi sebenarnya bagaimana sih sebenarnya ceritanya. Bagaimana sih rutenya yang sebenarnya? Nah, ini dia analisanya. Ya. Kalau orang tidak bisa analisa nanti mengatakan ini sesat dan sebagainya. Jangan mudah menghakimi, ya, belajar. Nah, oke, kita lanjutkan lagi Rafidim ya. Keluaran 19 ayat 2. Tapi di Rafidim ini Israel berperang melawan Amalek, suku Amalek. Ini pertama kali bangsa Israel berperang ketemu bangsa Amalek sebelum sampai di Sinai. Ya. Di mana Musa harus mengangkat tangannya agar Israel menang. Kalau tangannya turun, Israel kalah. Makanya Musa dibantu oleh Harun dan Hur. Sebab itu berjam-jam mungkin ya, capek kan? Dibantu untuk mengangkat tangan Musa oleh Harun dan Hur. Itu ada di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Nanti dibaca ya. Nah, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Nah, ini udah deket banget nih. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Rupanya sudah sampai. Tapi berkemah di bawahnya, di padang gurunnya. Rafidim lokasinya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi letaknya ada di barat daya Sinai. Jadi kalau ini Sinai, di barat dayanya. Di atas sedikit gitu, ke barat dayanya. Ya. Nah, kalau kita tur, paling diceritakan bahwa ini kemungkinan Rafidim gitu. Karena di situ banyak apa? Banyak pohon kurma dan sebagainya, banyak ceritalah. Ya, tapi kebenarannya kita juga tidak tahu. Tapi kemungkinannya itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebenarnya kalau kita membaca dengan teliti, itu ada 42 persinggahan dari Mesir ke Kanaan. Ada 42 persinggahan. Berhenti-berhenti. Itu dicatat di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 33. Ayat 1 sampai 49. Jadi Bapak Ibu kalau mau baca ya silakan. Ini rinci nih. Misalnya ayat 5 ya. Berangkatlah orang Israel dari Ramses lalu berkemah di Sukot. No, dari Ramses ke Sukot. Ayat berikutnya, mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Nah, Etam tadi di peta juga tidak ada. Jadi kemungkinannya tinggal di garis saja gitu. Terusannya Etam, ya. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pihahirot. Nah, ini dia Pihahirot yang tadi itu. Yang ada dua kemungkinan tadi. 3 bahkan. Yang di depan Baal Zevon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca lokasi-lokasi di Perjanjian Lama ini, hari ini sudah tidak jelas lokasi tepatnya. Karena memang namanya juga sudah berubah, atau bahkan sudah tidak ditinggali orang, bisa juga. Jadi kalau kita dengar Pihahirot, di mana itu? Sebenarnya kita tidak tahu pasti. Baal Zevon,
Migdol, Etam. Tidak jelas, tapi kita bisa analisa kemungkinannya di situ, begitu. Ya. Dan seterusnya. Mara, Elim. Kemudian setelah Elim sampai ke lalu kemah di Laut Teberau. Nah, gitu. Jadi kemungkinannya Teberau yang mana nih? Mereka berangkat dari Laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Kalau kita baca teks ini, Teberau itu kemungkinannya adalah kalau kita baca mana ya? Ya. Kalau kita lihat kembali peta ini, maka kemungkinan Teberau bisa berbeda lagi nih. Mana ya erasernya ini dia. Oke, coba kita hapus dulu ya coretan-coretan kita ya. Oke. Jadi kalau kita lihat peta ini dan lihat membaca kitab bilangan ya, itu kemungkinan Teberau adalah ini. Teberau adalah ini. Kemungkinannya ya. Jadi makanya ada banyak kemungkinan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, 42 persinggahan. Kalau kita perhatikan langkah demi langkah, di situ dicatat lengkap itu oleh kitab bilangan. Bilangan pasal 33 tadi ya. Itu lengkap. Kalau terakhir kita baca, mereka berkemah di tepi sungai Yordan. Sudah sampai di Kanaan. Dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di daerah di dataran Moab. Ya. Dari ya, di ayat 51 baru jelas. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan. Jadi kalau kita urutin begitu ya, sampai Kanaan, lengkap rutenya. Cuma yang jadi masalah adalah nama-nama tempat persinggahan ini sulit dipastikan, itu saja. Sehingga akhirnya banyak sekali kemungkinan. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau membaca buku atau jurnal atau artikel-artikel di internet, kok beda-beda ya rutenya gitu, ya. Jadi itu sebabnya ada banyak skenario. Nah, kita lanjutkan dulu. Ya, ini adalah rute tradisional Exodus. Rute yang dipercaya ini. Jadi dari Ramses ini ke Sukot, lalu ke bawah terus itu, lewat Marah, Elim, kemudian lewat mana itu, Rafidim, sampai ke Gunung Sinai. Dan terus ke timur, ke atas. Ruwet ya, Bapak Ibu. Nah, ini terjadi, seluruh perjalanan ini terjadi selama 40 tahun. Ya, terjadinya selama 40 tahun. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan bahas kejadian-kejadian apa di sepanjang jalan. Ya, ada hal-hal yang menarik juga di sana. Nah, menurut perhitungan ada dua kemungkinan. Kalau perhitungannya pakai early date namanya, kejadian itu terjadi antara 1446 sebelum Masehi. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir 1446 sebelum Masehi. Memakan waktu 40 tahun sampai di Kanaan tahun 1406 sebelum Masehi. Tapi
ada juga kemungkinan kedua, kalau hitungannya caranya late date namanya, itu berangkat dari Mesir itu 1270 sebelum Masehi kemungkinannya. Ya, jadi ada banyak kemungkinan ya. Oke, kita teruskan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, peta ini kalau diperhatikan beda-beda ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ada beberapa kemungkinan, semuanya lain-lain. Bahkan letak kota Ramses sendiri ada yang di atas, ada yang di bawah. Makanya beda-beda kan? Begitu. Jadi yang mana yang benar, kita tidak tahu pasti sebenarnya. Ya, apalagi dengan hasil arkeologi yang terakhir. Ini nih Bapak Ibu. Nah, ini. Di peta ini, Gunung Sinai adanya di sini nih. Bukan di sini. Bukan. Kalau yang kita sebut Gunung Sinai dari tadi itu, namanya Gunung Musa. Jebel Musa. Sedangkan menurut arkeologi yang ini, Mount Sinai itu ada di Arabia. Dengan demikian maka seluruh jalurnya berbeda. Jadi jalurnya itu sampai ke bawah, lalu nyebrang Teluk Akaba. Jadi yang dimaksud menyeberang laut, kalau menurut arkeologi yang ini adalah ini dia, menyeberang laut Akaba. Teluk sebenarnya, Teluk Akaba, ya. Nah, jadi ada banyak skenario rute yang sebenarnya yang mana. Sampai hari ini tidak dicapai kesepakatan yang mana yang paling benar, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, Rabu depan kita akan bahas tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ini implikasinya luas. Karena kalau Tuhan memang benar mengeraskan hati Firaun, lalu bagaimana? Begitu ya. Banyak orang percaya bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nanti kita lihat kebenarannya menurut Alkitab. Malam ini, untuk apa sih belajar rute-rute ini? Ya memang ini selain sekedar pengetahuan, tetapi ada hikmat yang harus diambil. Kalau ada beberapa kemungkinan, dan kita belum tahu mana yang tepat, yang benar-benar tepat. Karena masing-masing kan punya argumentasinya. Nah, karena kota-kota tertentu letaknya tidak jelas di mana. Karena hari ini sudah tidak ada, misalnya. Atau tidak dihuni. Nah, dengan demikian, itu tidak masalah sama sekali. Mengapa? Karena skenario yang manapun, kejadian itu memang benar-benar terjadi. Bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberang laut, terus panjang jalannya 40 tahun sampai di Kanaan. Nah, begitu. Kalau detail rutenya belok mana ya kita tidak tahu. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan tadi itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau menemui beberapa kemungkinan tafsir, itu tidak masalah. Karena beberapa kemungkinan itu tetap menyatakan kebenaran. Yang manapun salah satunya yang benar, ceritanya tetap benar. Bahwa Musa keluar dari Mesir memimpin bangsa Israel. Bahwa lewat Laut Teberau, atau Laut Merah, atau Laut Gelaga, atau Laut Kolsom. Bahwa di Gunung Sinai, nanti ada peristiwa panjang di Gunung Sinai. Taurat Tuhan diberikan di Gunung Sinai. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan beberapa kemungkinan di Alkitab, pasti itu bukan yang inti harus tahu. Harus tahu maksudnya secara eksak lokasinya di mana. Tapi yang menyangkut keselamatan, kita harus tahu tepat. Kalau ini jalurnya lewat selatan atau lewat tengah sedikit atau apa, nggak pengaruh kepada kebenaran kita.
Biarlah para arkeolog yang menggali yang benar yang mana dengan argumentasinya, dengan bukti-buktinya tentu saja. Ya. Kisah Keluaran ini memang penuh dengan mujizat. Itu sebabnya banyak orang tidak percaya bahwa bangsa Israel pernah di Mesir dan keluar dari sana menuju Kanaan. Padahal semua kemungkinan itu ada buktinya. Pasti salah satu benar. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti salah satu benar. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi menarik pelajaran dari hal ini, kan harusnya rutenya itu pendek. Ini Mesir, di sini Kanaan. Tinggal lurus saja begitu mestinya. Tapi ini dibawa turun ke bawah oleh Tuhan. Mengapa? Karena Israel tidak siap. Tidak siap berperang melawan Filistin. Karena Israel ragu-ragu. Nanti mau balik ke Mesir lagi, jangan-jangan nanti. Begitu ya. Tuhan tahu, maka diputar dulu ke bawah. Jadi muter ke bawah itu adalah idenya Tuhan. Karena bangsa Israel belum teguh hatinya. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan tahu bahwa bangsa Israel mengeluh. Mengeluh terhadap Musa. Mendingan di Mesir, kata bangsa Israel. Di Mesir enak, makannya ada bawang putih, timun, dan sebagainya yang disebut makanan. Sedangkan di padang pasir diberi makan dari surga, roti dari surga yang namanya mana itu. Rasanya hambar, getir-getir sedikit. Mengeluh mereka, di Mesir banyak daging, enak hidupnya. Gitu. Nanti kita akan lihat di sesi-sesi mendatang ya. Jadi, kalau hidup ini Tuhan arahkan kemana, kita menyerah saja. Kita ikut saja, ya Tuhan. Meskipun itu bukan jalan paling pendek atau jalan tercepat menuju tujuan. Kadang-kadang memang kita harus melewati jalan panjang. Untuk apa? Supaya kita belajar mempercayai Tuhan secara mutlak. Supaya kita belajar mau dipimpinnya. Supaya kita belajar taat. Manusia suka ambil jalan pintas memang. Manusia sukanya jalan paling pendek, paling cepat menuju tujuan. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Jadi kita dituntun kemanapun, ya siap Tuhan. Itulah hamba yang baik. Demikian apa yang dapat kita pelajari malam ini. Kita sambung Rabu malam minggu depan ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Wiknyo atas pembawaan firman-Nya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan icon raise hand dan aktifkan kameranya. Ya Pak, ada dari Ibu Lilis Mark. Silakan Bu. Bu Lili, silakan. Iya, salam Pak Wiknyo. Shalom. Pak, ini maaf mau tanya yang sebenarnya bukan tentang yang keselamatannya, Pak, tentang tekniknya gitu kan. Okay. Bapak mengatakan bahwa ada beberapa tafsir yang menyatakan ke beberapa tempat itu ya Pak ya. Ya. Tidak bisa diukur Pak. Kan mereka jalan kaki berapa lama tuh lewat lautan gitu kan. Misalnya kan itu lautan dibelah seakan-akan kering. Terus orang yang jalan kaki kecepatannya sih berapa gitu kan. Ya. Nggak Pak, ada uji coba pengujian. Ya, ya. Itu gitu loh Pak. Agak sulit Bu. Kenapa? Karena jutaan orang loh Bu berserta ternaknya. Iya, ya. Wah, itu sulit banget tuh Bu. Jadi nggak bisa dikira-kira. Tapi analisa terbaik ya tadi itu kemungkinan-kemungkinan itu memang. Itu ya Pak ya. Tapi yang penting bagi kita bukan tepatnya mana sih jalannya, bukan itu. Sama dengan kalau kita mau tahu Via Dolorosa. Belum tentu yang sekarang ini tepat sekali kan. Betul. Nah, apakah kita harus tepat gitu?
Ya enggak perlu. Yang penting kita tahu intinya, kebenarannya, gitu. Oke, Pak. Itu paling penting. Siap, Pak. Bu Lilis sudah sehat ya, Bu? Puji Tuhan. Segar Sudah ya? Mantap. luar biasa. Ya, Terima kasih banyak, luar Pak biasa. Wigyo. Ya, Tuhan berkati. Selanjutnya Bapak Asli Waru. Silakan, Pak Pak. Saili, silakan. Ya, baik Pak. Ini yang saya tanyakan di dalam Keluaran 3:17. Keluaran 3 ayat 17 ya. Ya, di situ Tuhan tidak menuntun mereka di jalan yang dekat, tetapi memutar Ya, dengan tujuan jangan-jangan. Ada kata jangan-jangan. ya. Ini saya maknai sehubungan dengan tulisan saya karena aliran tertentu mengatakan bahwa Tuhan semua telah menulis peran, ya kira-kira peran seseorang melakukan ini dan itu. Bahkan ada di dalam satu jurnal dikatakan Tuhan penulisnya, bahkan Tuhan pelakunya. Padahal di ayat ini dikatakan jangan-jangan. Tuhan tidak memastikan bahwa mereka akan kembali ke Mesir atau tetap lanjut. Ya. Jadi yang saya maknai di sini bahwa ada bukti bahwa Tuhan tidak menulis skenario di dalam seseorang. Tetapi silakan tentukan sendiri pilihanmu. Demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Ini nanti ya Pak, pada waktu kita membahas Rabu depan. Rabu depan itu tentang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, itu termasuk tuh Pak. Nah, teologi itu mengajarkan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, gitu kan? Seolah-olah Tuhan membuat buku skenario, dunia ini akan seperti apa, semuanya ditulis sampai detail, siapa yang selamat, siapa yang tidak. Seolah-olah manusia itu hanya wayang yang dimainkan, robot yang dimainkan, pemain sandiwara. Sehingga kalau manusia jatuh dalam dosa itu karena Tuhan juga yang menulis skenarionya. Begitu juga kalau manusia taat, mencintai Tuhan karena Tuhan yang menulis skenarionya. Ini sama sekali tidak alkitabiah. Ini aneh memang, ada orang berpikiran seperti itu. Seolah-olah manusia itu diciptakan hanya disetir, di remote control oleh Tuhan. Padahal tidak ada itu. Yang ada di Alkitab, kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mirip dengan Allah. Mirip itu maksudnya apa? Ya punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak bebas. Begitu. Hampir sama seperti Elohim. Jadi nggak mungkin seperti robot. Saya sering bicara, manusia itu bukan robot biologis yang disetir oleh yang maha kuasa, bukan. Kalau seperti itu, maka coba bayangan orang-orang itu ya Pak, Tuhan itu menyetir banyak orang, seluruh manusia, karena skripnya, ceritanya sudah ditulis. Kalau Tuhan menyetir, lalu manusia cinta Tuhan, kan karena tulisannya skenario itu. Lalu Tuhan berkenan gitu, kan nggak masuk akal. Tuhan kok kayak Mr. Bean begitu. Pura-pura gitu, pura-pura seneng gitu. Padahal itu juga Tuhan yang buat. Enggak. Manusia punya pilihan. Mau taat atau tidak. Taat, selamat. Enggak taat, binasa. Pilihan di tangan kita. Masa Tuhan yang menggerakkan? Gitu. Nah, itu lebih jelas lagi nanti pada waktu itu, Pak. Kita bahas Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau Tuhan mengeraskan, berarti manusia cuma robot biologis dong. Nanti kita lihat. Itu ya Pak Seli ya. Itu minggu depan kalau nggak salah, Rabu depan. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Selanjutnya untuk Ibu Yuliana. Bu Yuliana, silakan. Shalom Pak Wigyo, selamat malam. Shalom, malam. Iya,
Terima kasih Pak untuk penjelasan tentang rute Exodus ini. Yang saya mau tanyakan bagaimana ini diaplikasikan dalam hidup kita anak-anak Tuhan sekarang ini Pak. Ya. Berarti ketika kita keluar dari Mesir, dari keduniawian kita, dalam proses kita di dunia ini kita mengalami tanda kutip padang gurun itu ya Pak ya, di mana Tuhan memproses, di mana Tuhan mengizinkan ada banyak hal. Ya. Itu seperti suatu perjalanan rohani juga setelah kita keluar dari Mesir ke duniawian itu, begitu ya Pak ya? Ya. Jadi bagaimana Tuhan betul-betul mengizinkan proses itu gitu ya Pak? Ya. Jadi begini, dahulu orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan secara fisik. Paralelnya dengan kita harus keluar dari dunia, dari perbudakan dosa. Keluar. Nah, keluar nggak gampang. Kalau dulu bangsa Israel lewat padang gurun muter-muter, kita lewat padang gurun kehidupan. Apa itu? Penderitaan, masalah, dan sebagainya. Makanya Alkitab berkata penderitaan itu semua orang wajib menderita, mengalami penderitaan. Wajib ikut pertandingan juga, perlombaan yang diwajibkan. Nah, jadi seperti itu paralelnya. Jadi nggak ada jalan pintas, Bu. Oh, bertobat terus jadi orang suci. Nggak ada. Mesti proses panjang. Lewat pengalaman demi pengalaman. Supaya makin hari kita makin menyucikan diri. Makin hidupnya tidak bercacat, tidak bercelah. Begitu, Bu. Iya, makanya kita nggak boleh bersungut-sungut ketika diizinkan Tuhan di padang gurun dibentuk ya Pak ya. Betul. Nah, kita harus ingat Roma 8 ayat 28. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia, kalau kita mengasihi Tuhan, penderitaan apapun itu akan melahirkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu bukan kaya raya di bumi, bukan. Iman kita makin bertambah, kita makin dewasa, makin peka akan kehendak Allah, begitu. Ya, kasih banyak Pak Wignyo. Ya, Tuhan berkati. Silakan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Michael Lamongan. Ya, silakan Michael. Shalom Pak. Shalom. Mau tanya ini Pak, ini kan kita dalam masa pandemi ya kan? Ya. Banyak orang yang susah diatur gitu. Ya. Pertanyaan saya mengenai orang Israel, mereka kan sebenarnya kalau kita baca keseluruhan, ya mereka tidak dengar-dengaran juga sih sama Tuhan. Benar, tegar tengkuk. Tapi dalam hal perjalanan yang rute Exodus ini, kan itu ada banyak sekali ya, ada beribu-ribu, bahkan kira-kira 3 jutaan kan, seperti Bapak bilang. Bagaimana mengatur mereka untuk ikut tetap di jalur gitu loh. Itu kan maksudnya kalau di dalam masa pandemi ini Pak, kayaknya apakah orang Israel itu adat istiadat mereka kuat untuk maksudnya bareng-bareng gitu ikut begitu. Kan nggak mungkin Musa nyuruh, kan kalau sekarang ya bisa ada medsos, oh ayo semuanya ikut di sini. Kalau dulu kan susah ya untuk memberikan informasi kepada orang Israel gitu loh. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Yang pertama, orang Israel ngumpulnya di satu area, namanya Goshen. Yang kedua, ada namanya tua-tua Israel. Jadi pengelompokan di masyarakat itu ada pemimpin-pemimpin kecilnya. Makanya ketika berangkat, mereka akan teratur baris seperti berperang. Nah, dengan kelompok segitu besar, nggak mungkin ada yang terpencar, terpisah, nggak mungkin dong. Besar gitu kan, semua ngikut. Cuma mungkin nggak bisa cepat aja, karena ada ternak, ada macam-macam gitu. Ya, jadi nggak mungkin sih menyimpang satu orang itu, mana berani. Kumpulan segitu banyak pasti justru nggak ada yang hilang pasti. Ya. Itu ya, Michael. Mereka juga mungkin dalam hal itu mudah diatur juga, Pak. Dibandingkan orang-orang sekarang, pandemi aja susah diatur loh.
Enggak juga, nanti di sesi-sesi mendatang kita akan belajar, mereka nggak gampang diatur. Iya sih sebenarnya iya sih. Mereka marah-marahin Musa bahkan. Iya. Kalau Iya, cerita keseruan memang mereka susah Ah. diatur juga. iya, tegar tengkuk istilahnya. Iya. Itu Mm. aja sih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Yo. Ya, silakan. Baik, selanjutnya kepada Bapak Hengki Christian. Silakan Pak. Pak Hengki, silakan. Benar. Ya, shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, boleh tanya tentang tanda di dahi dan di tangan kemarin nggak Pak? Satu pertanyaan Pak. Ya bolehlah, daripada ini. Masa nggak boleh? Boleh, sama teman boleh deh. Ya, silakan Pak. Ya, Pak, saya kemarin kan ada pertanyaan juga yang Wahyu 13 ayat 18 ya. Itu Ya. kan saya setuju bahwa itu sudah terjadi Pak ya. Dan yang dimaksud dengan oknum yang disebut dengan 666 itu kan adalah Kaisar Nero Pak ya. Ya, yang saya mau tolong tanya itu Pak yang di ayat ke-16 dan 17 Pak ya. Itu kan dikatakan di situ ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Nah Pak, apakah karena ini adalah suatu peristiwa yang sudah terjadi, apakah memang mungkin dari bukti sejarah itu pada saat itu memang orang-orang yang berarti kan yang mengikuti Kaisar Nero ya, jadi orang-orang yang pro ya berarti Pak ya, kepada Kaisar Nero tersebut, itu mereka tidak bisa membeli atau menjual atau apa, hanya mereka yang bisa membeli dan menjual. Ya. Itu bagaimana Pak menafsirkannya Pak? Oke. Ini kalau kita baca Alkitab itu kita harus tahu yang mana yang literal, harafiah, mana yang tidak literal, tidak harafiah atau figuratif. Iya. Bapak kalau baca ayat ini mau literal atau figuratif? Iya, figuratif Pak ya. Figuratif. Karena kalau figuratif, literal, nanti saya mau bilang begini, nama binatang itu, oh binatang apa ya? Binatang ular yang di kebun binatang itu, kan nggak gitu kan? Ini figuratif ya. Pasti. Betul. Jadi yang dimaksud membeli menjual juga figuratif Pak. Artinya dipersulit hidupnya. Okay. Itu artinya. Nah, ini berlaku di hari itu dan masa depan. Ingat Pak, nubuatan Alkitab itu tidak hanya berlaku hari itu saja. Betul. Bisa berlaku ke masa depan. Gitu. Nah, kadang-kadang seringkali terjadi begitu, ganda maknanya. Gitu. Ya. Oke. Baik Pak Wiknyo, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya, silakan. Selanjutnya kepada Pak Pantas Panggabean, silakan Pak. Shalom Pak, terima kasih untuk waktunya. Ya, silakan. Pertanyaan Pak. saya adalah satu gini Pak. Pada saat Abraham bermigrasi ke Mesir, itu kan ditempatkan di Gosen. Ya, kan Pak? Ya, nah, betul. Di situ selama tinggal di situ itulah yang disebut bangsa Israel ya Pak. Ya, betul. Nah, lalu maaf, mungkin pertanyaan saya agak sedikit ini Pak. Pada saat Abraham migrasi kan pasti ada suku-suku Israel lagi yang tinggal di sekitar Kanaan misalnya, ada nggak? Yang migrasi bukan Abraham Pak. Yang migrasi adalah Yakub. Jadi Yakub berangkat bersama seluruh keturunannya dan suku-suku itu lalu mendiami Goshen gitu. Betul. Nggak, maksud saya waktu keturunan Abraham dari Esau tinggal di mana ya Pak gitu? Oh, Esau menjadi bangsa Edom Pak. Oh gitu ya Pak. Edom ya. Oh jadi maksud saya keturunan Esau itu udah bukan bangsa Israel lagi gitu. Bukan. Disebut Edom, bangsa Edom. Oh gitu ya Pak. Ya.
Ya kan gini, saya baca sejarah kan banyak bangsa Israel berserakan ke seluruh penjuru dunia ya Pak. Betul. Nah, apakah itu juga cikal bakal dari bangsa Israel yang bukan dari keturunan Yakub ya Pak? Bukan. Gimana Pak? Tidak juga. Jadi semua bangsa Israel keturunan Yakub. Nah, dengan berjalannya waktu maka terjadi asimilasi, kawin campur. Makanya ada bangsa Israel yang dari Afrika, Betul. ada yang dari mana-mana. Nah, Iya, Pak. yang saya lihat terakhir dari Cina, Pak. Iya, betul Pak. Dari Saya juga- Cina bisa pergi ke sana katanya itu nenek moyangnya orang Yahudi gitu. Iya. Nah, jadi kawin campur gitu. Oh, jadi itu tetap keturunan Yakub juga Pak ya? Ya boleh disebut begitu, cuma kawin campur aja. Betul, Pak. Kalau yang biasanya disebut keturunan Yakub itu adalah yang masih murni, Pak. Oh, gitu. Contohnya bangsa Israel dibuang ke utara nanti, ada cerita itu, Iya, Pak. di Asyur, lalu mereka kawin campur di sana. Sehingga kemungkinan besar menjadi bangsa yang namanya Samaria. Udah bukan Israel. Oh, gitu ya. Makanya ditolak oleh Israel, nggak boleh beribadah di Yerusalem. Iya, Pak. Nah, akibatnya mereka bikin peribadatan di Gunung Gerizim. Iya, Pak. Tauratnya mereka bikin sendiri, Taurat Samaria. Oh, iya, Pak. Gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Silakan, lanjut. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, diingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera. Baik, selanjutnya Ibu Mei Pardosi. Silakan, Bu. Pak Aji. Bu Meme mana? Oh, Bu Meme dulu boleh. Setelah itu Pak Aji ya. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya mau tanya ini Pak, keadaan pandemi sekarang ini ya, COVID-19 ya, yang begitu cepat merebak. Oh, saya mau tanya ini ya Pak ya, apakah pandemi ini, COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan karena kebanyakan dosa manusia? Seperti seperti pada zaman bangsa Mesir ya, yang itu Raja Firaun. Ya, oke, baik. Ini pertanyaannya bagus. Terima kasih. Oke. Sangat berbeda kondisinya dan tidak sama sekali. Dahulu Musa yang diutus, lalu Tuhan turun tangan di tulah yang terakhir, tulah ke-10 itu. Malaikat maut turun memeriksa setiap rumah yang ada darahnya selamat, yang nggak ada darahnya, orang Mesir pasti nggak ada darahnya semua, itu anak sulungnya mati. Hari ini, kalau hari itu kan yang mati orang Mesir semua, umat Tuhan selamat semua. Hari ini yang kena termasuk umat Tuhan. Betul nggak? Termasuk pendeta, semua kena. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalau ada orang yang bicara hari ini, malaikat maut yang sama tuh yang jalan-jalan menjemput nyawa orang, itu pembohong besar, Bu. Tapi laris. Di YouTube laris banget. Tapi itu pembohong, Bu. Saya kasih tahu. Kalau itu malaikat yang sama, lalu orang benar dicabutin juga loh, maksudnya, nyawanya. Kan salah artinya. Jelas ya, Bu ya? Jadi Pak, sorry ya, jadi pandemi ini datangnya dari mana ya? Oke, pandemi ini ada banyak kemungkinan, Bu. Yang pertama memang gejala alam, yang kedua mungkin kesalahan rekayasa genetik, bisa jadi. Jadi orang eksperimen virus di laboratorium, tapi virusnya lepas, nular seluruh dunia, bisa juga, kita nggak tahu yang mana. Nah, jadi itulah apa bukan, kita nggak bisa jawab. Yang bisa kita jawab adalah, mau tulah atau bukan, kita tetap menjadi anak Bapa di surga. Mau mati pun nggak apa-apa. Itu aja yang paling penting. Lupakan itu, malaikat mau datanglah, bawa ini, bawa itu. Ngomong kosong semua itu. Ya, begitu. Yang penting kita aja, Bu. Kita hidup. Hidup kita di tangan Tuhan. Mati pun di tangan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Kita jaga kesehatan aja. Kita lakukan bagian kita. Semaksimal mungkin. Udah, sisanya terserah Tuhan dah. Gitu aja.
Hidup cuma sekali, jangan aneh-aneh nih. Iya, Pak. Ya, rugi nanti kita. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Ibu. Halo, Tuhan berkati. Ada lagi? Satu lagi. Selanjutnya Pak Haji. pada Bapak Aji. Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Subiknyo. Ya, silakan Pak. Tadi disampaikan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membawa domba, lembu sapi. Kemudian dalam perjalanannya, ketika mereka menerima hukum Taurat pun mereka juga nantinya akan mempersembahkan domba, lembu sapi sebagai korban kepada Tuhan. Ya. Yang jadi adalah kenapa bangsa Israel masih terikat dengan daging, padahal mereka ada lembu, sapi, domba, tapi mereka masih ingin kembali ke Mesir untuk makan daging, sehingga akhirnya Tuhan mengirim. Ya. Ya Pak, jadi kenapa mereka makan daging sapi? Ada kenapa? Ya. Nanti di sesi mendatang kita akan sampai ke sana Pak. Ada satu area namanya Kirbot Tawa. Disitulah bangsa Israel minta daging burung puyuh Pak. Jadi mintanya daging burung puyuh. Nah, sampai mati itu masih di sini dagingnya. Serakah. Nanti ada kasusnya tuh. Nanti kita bahas ke depan. Nah, nanti kita tahu bahwa bangsa Israel keluhannya itu bukan soal daging saja, Pak. Di Mesir enak, ada timun, ada bawang merah gitu. Kok yang diomongin belanjaan pasar ya? Bangsa Israel ini benar-benar deh, dikasih roti mana mintanya itu. Jadi yang diminta daging itu burung puyuh, Pak. Dikirim burung puyuh sama Tuhan. Ya. Ya. Nanti kita bahas tuh, Pak. Nanti kita bahas. Ya. Oke. Yang kedua terkait dengan tadi lokasi Gunung Sinai yang berbeda pendapat di antara peneliti itu Pak ya. Demikian juga jalur bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan kan banyak perbedaan, mungkin juga perdebatan. Saya kira itu, menurut pendapat saya sah-sah saja mereka berpendapat seperti itu, bahkan mungkin mereka mencari perbedaan atau mungkin untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu nggak benar gitu loh, bahwa Alkitab itu hanya sekedar karangan, hanya sekedar fiksi, karena mereka juga meneliti apakah Daud itu ada, apakah Sulaiman itu ada, Salomo itu ada, karena kerajaannya juga nggak ditemukan. Nah, mereka kalau menurut pendapat saya, mereka khawatir kalau Alkitab itu sebenarnya adalah firman Allah, sehingga mereka mencari pembenar bagi mereka untuk mengatakan bahwa Alkitab itu fiksi, bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Jadi mereka mencari fakta-fakta seperti itu hanya untuk mengatakan Alkitab itu nggak benar. Karena mereka tahu kalau Alkitab itu benar ya. Itu Pak. Mengerti. Itu, Pak. Ya. Yang menganalisa ini tujuannya bukan itu, Pak. Yang ini memang benar. Jadi kemungkinan yang ini bukan mau menjatuhkan, tapi berdasarkan fakta, arkeologis dan sebagainya, ini cocok juga nih, yang ini cocok juga nih, gitu. Jadi bukan mau menjatuhkan, bukan. Ini tujuannya lain lagi. Kalau ini memang kemungkinannya beberapa, namanya juga kemungkinan ya. Jadi bukan mau menjatuhkan. Karena saya baca banyak yang sikapnya skeptis gitu ya dengan Alkitab, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada ini, tidak ada itu. Gitu. Jadi ya selalu ada orang seperti itu, Pak. Selalu ada pihak-pihak seperti itu. Makanya saya sarankan semua kita ya, itu kalau hari Kamis sore itu kan saya buat seri kebenaran tuh di truth.id. Nah, tolong didengarkan. Itu apa sih kebenaran itu? Nah, itu naturnya sudah saya bahas, 7 natur kebenaran. Kalau kita mengerti itu, maka kita nggak bisa lagi dibohongi atau diakali sama orang. Nah, setelah kebenaran itu nanti selesai, mungkin sekarang sesi berapa ya? 9 atau berapa ya? Nanti sesi 15 mungkin selesai. Nah, setelah itu saya akan lanjutkan bahwa Alkitab kita tidak bersalah. Tidak ada kesalahan sama sekali di Alkitab. Ineransi Alkitab. Nah, menggunakan 7 natur kebenaran. Nggak ada yang bisa nyangkal, Pak, kalau kita pakai 7 natur kebenaran.
Itu. Nah, saya sarankan untuk dengerin itu, Pak. Itu penting banget. Oke, Tuhan berkati. Terakhir ya. Terakhir Pak Okto. Okto. Silakan, Ya. Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wino. Saya mau tanya, jadi sebuah pikiran saya seperti tadi Pak Waru tanya, Ya. di Keluaran 13 ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini jadi sebuah saya pikiran, jadi seakan-akan Allah ini tidak, kan sudah diberikan kehendak bebas kepada orang Israel, kepada manusia lah. Ya. Lalu kenapa Tuhan mau melakukan ini? Hal yang seperti ini seakan takut kalau nanti Israel berbalik lagi kembali ke Mesir. Apakah mungkin ada rencana Allah? Kan tadi seperti yang dijelaskan Pak Wino, sesimpelnya itu supaya mereka tidak kembali saja ke Mesir. Apakah ada alasan lain begitu? Oke, baik. Kalau mau dicari alasannya, kemungkinan ini, bangsa Israel itu kan budak di Mesir ya. Nah, mau disuruh beribadah di gunung Tuhan, di Sinai maksudnya. Nah, selain itu mau digembleng. Nah, digembleng itu nggak bisa langsung gampang begitu. Harus lewat padang gurun. Kemungkinannya itu. Sama seperti Abraham. Abraham itu nggak bisa dia mengalami pertumbuhan iman yang hebat kalau tidak digembleng. Makanya Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kota metropolitan di zamannya. Maju, udah hebat. Enak Abraham di situ. Tapi disuruh keluar. Kemana? Nggak tahu. Abraham kan nggak tahu. Tapi ia nurut saja. Ya udah, akhirnya melalang buana deh Abraham. Pengalamannya jadi hebat. Nah, kemungkinan lain itu. Ya. Apakah bisa ada dengan alasan mungkin karena memang supaya tidak ini ya, supaya bangsa Israel kan karena sudah dijanjikan akan melahirkan Mesias. Ya. Apakah bisa juga seperti itu? Bisa juga. Jadi Tuhan selalu membela rencananya sendiri. Okay. Kalau bangsa Israel mau melahirkan Mesias, Tuhan akan bela bangsa Israel. Aplikasinya hari ini jelas. Kalau kita ada di pekerjaan Tuhan, kita benar gitu, Tuhan akan bela kita. Sebenarnya bukan kita yang dibela, pekerjaannya. Jadi setiap individu kita semua, kalau kita jadi orang benar, kita akan diberkati Tuhan. Berkat itu bukan soal uang loh ya. Berkat itu Tuhan berkenan. Tuhan senang sama kita. Ya begitu hidup itu gitu. Nggak perlu kaya, nggak perlu apa. Kalau kaya pun harus jadi berkat. Tuhan akan suka itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wino. Oke, Tuhan berkati. Daniel, habis ya? Sudah habis, Pak. Habis ya? Oke. Ya, habis. Malam ini cukup waktunya. Sudah hampir 8:30. Baik, sebentar. Saya jadi begitu Bapak Ibu. Kalau baca Alkitab itu, ada kemungkinan kita akan menjumpai beberapa kemungkinan. Tafsirnya. Bisa. Tapi ingat, tafsir yang manapun tidak akan mengubah iman kita, menambah atau mengurangi. Tapi yang benar-benar penting pasti tahu kita. Nah, yang jalurnya di mana itu nggak terlalu penting. Makanya ada beberapa kemungkinan. Diizinkan Tuhan yang begitu-begitu. Ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita tutup pertemuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami belajar dan mengambil hikmat dari kisah Keluaran ini. Supaya kami tahu bahwa ada yang lebih penting dari semuanya. Yaitu kami harus taat, nurut saja pada kehendak Tuhan. Apapun rute yang harus kami tempuh dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati program ini.
agar menjadi berkat bagi banyak orang, mencerahkan pikiran, perasaan, dan seluruh hidupnya berubah. Berkati channel ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.